Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku pahami petunjukmu setelah ku mengerti, dan ku beri sebuah arti untuk negeri ini. Hari Air Dunia tahun 2021 bertema mengelola air, menjaga kehidupan. Ada dua masalah dalam mengelola air selama ini. Satu, selalu membuang run-off. Ini adalah mengingkari petunjuk Allah SWT. Yang kedua, mengelola setelah menjadi run-off. Harusnya air hujan dipanen sebelum menjadi run-off, karena air hujan itu sangat bersih dan sumber air pertama yang turun ke bumi sebelum menjadi run-off. Ini ayatnya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Masalah pertama, mengingkari petunjuk Allah SWT. Ini ada di dalam surat Ar-Ra'd, firman Allah ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini merupakan secara kodrat firman Allah itu petunjuk bagi manusia, Al-Baqarah 185, tetapi fakta di dunianya ada undang-undang negara, dan ini seperti atau saya anggap firman itu undang-undang negara. Karena nanti ada hadis. Hadis itu sebagai peraturan pemerintah atau petunjuk pelaksanaan secara detail. Ini firman Allah tadi, surat Ar-Ra'd ayat 17, dan pemahaman oleh ahli hidrologi saya sendiri. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini yang batil. Nah, seperti ini firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Jadi kalau ada turun hujan di lembah-lembah akan ada buih. Nah, buih ini yang hilang. Tadi petunjuk firman-Nya, nah ini mempertegas lagi, sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap, nah, hilang. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 81. Nah, ini pemahaman oleh ahli hidrologi, yaitu run-off atau aliran limpasan permukaan. Aliran ini akan terbuang ke laut atau hilang sia-sia kembali lagi ke laut selama turun hujan, sedang turun hujan. Nah, seperti ini animasi hujannya
ada dua parameter, yang satu infiltrasi, yang kedua runoff. Runoff inilah yang akan mengalir lagi ke laut, artinya terbuang. Jadi maknanya terbukti antara firman dengan ilmu hidrologi cocok. Nah, ini berarti benar. Firmannya cocok dengan ciptaannya. Ini hujan ciptaan Allah. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Nah, seperti itu tadi ada dua parameter infiltrasi. Nah, infiltrasi ini yang benar. Collection atau disimpan. Infiltrasi. Yang tadi runoff. Cocok kembali firman dengan ciptaannya pasti cocok. Karena Allah, dua-duanya ciptaan Allah. Ini yang benar. Ini pemahaman secara ahli hidrologi, infiltrasi atau resapan air hujan ke dalam tanah sebagai air tanah yang akan mengalir ke sungai lagi atau ke laut. Nah, ini infiltrasi ini, kalau yang firmannya tetap di bumi, infiltrasi ini juga tetap di bumi, disimpan, di collection. Nah, itu tadi firmannya atau undang-undang secara hukum negara. Kemudian hadis. Hadis ini adalah seperti peraturan pemerintah kalau di hukum negara. Ini lebih detail atau lebih seperti fakta di lapangannya. Satu, diantaranya ada sebagian bumi yang menerima air itu lalu menumbuhkan rumput dan tanaman-tanaman. Nah, seperti ini, kalau turun hujan, rumput-rumput langsung tumbuh. Pemahaman ahli hidrologi, ini infiltrasi sama atau resapan air hujan ke dalam tanah sebagai air tanah yang akan mengalir ke sungai lagi lalu ke laut. Ini di lapisan unconfined aquifer disimpannya. Nah, jadi ini lebih detail kalau hadisnya. Nah, seperti ini, lapisan unconfined atau water table. Ini akan meresap lalu mengalir lagi ke laut. Yang kedua, ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, inilah lapisan tanah yang kedua, confined aquifer. Jadi menyimpan. Ini sama infiltrasi atau resapan air hujan ke dalam tanah sebagai air tanah yang tersimpan di dalam confined aquifer. Nah, inilah pemahaman ahli hidrologi sama dengan hadis, persis sama. Secara detail 1442 tahun yang lalu belum ada ilmu seperti ini, tapi Nabi kita karena petunjuk dari Allah jualah sedemikian detailnya sampai bisa menjelaskan lapisan confined aquifer. Kemudian yang lapisan ketiganya, ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini sangat detail sekali, jelas. Runoff, aliran limpasan permukaan, kedap air hujan yang jatuh di tanah yang keras seperti jalan, genteng, gunung yang berbatu tadi seperti animasi, dan letaknya miring. Ini pasti hilang kalau sedang turun hujan atau hujan sedang berlangsung. Ini batil. Nah, seperti ini turun hujan di jalan raya keras, miring, ini akan mengalir ke drainase ke sungai ke laut. Hilang selama turun hujan. Nah,
sama seperti genteng, keras, miring, turun ke halaman ke drainase ke sungai ke laut, hilang. Nah, sangat detail, gamblang, dan jelas bahwa run off itu hilang, jadi perbuatan batil. Seperti ini selama 75 tahun hujan selalu dibuang, berarti ini batil dan mengikuti setan. Nanti ada ayatnya. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Al-Baqarah 42. Nah, ini video saya yang ke-343. Saya selalu menyampaikan kebenaran ini karena kalau tidak saya kena sanksi dalam firman ini. Nggak boleh disembunyikan yang hak itu, yang benar itu. Karena kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Allah tersebut. Ali Imran ayat 60. Sebaliknya, kebatilan itu datangnya dari setan, musuh Allah dan musuh hamba Allah yang beriman. Maka Allah melarang kita untuk mengikuti setan. Nah, itu tadi. Ini ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Dengan demikian, siapa saja yang melakukan sebuah kebatilan bermakna dianya telah mengikuti setan yang dilarang Allah SWT, dan siapa saja yang melaksanakan sebuah kebenaran maka sesungguhnya ia telah mengikuti Allah SWT. Jadi membuang hujan seperti animasi ini adalah mengikuti setan. Mari kita rubah dari membuang hujan menjadi menyimpan hujan sesuai petunjuk Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 yang telah saya jelaskan cukup detail. Membuang hujan perbuatan batil dengan cara memanen hujan dari atap rumah kita masing-masing. Jika kita nggak berubah, berarti kita mengikuti setan yang jelas dilarang oleh Allah SWT. Al-Baqarah 208. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruanku mensyukuri rahmat Ilahi, penuh dan halanganku hadapi. Sewindu sudah ku geluti, tetap diingkari. Tiada umat yang memahami. Pernahkah
kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah Kami yang menurunkan? Sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka pasti azab-Ku sangat berat